Bab 2525 sampai bab 2528. Ye Chen bisa melihat bahwa di dalam hati Xiao Churan, dia masih menganggap Fei Kexin sebagai teman. Namun, kesenjangan status sosial yang sangat besar di antara keduanya membuatnya sedikit putus asa. Ye Chen memahami hal ini dengan sangat baik. Apalagi bagi Ye Chen, dia tidak ingin istrinya terlalu dekat dengan Fei Kexin. Di satu sisi, Fei Kexin sudah mengetahui identitasnya. Jika istrinya terlalu dekat dengannya, petunjuk identitasnya bisa terbongkar. Di sisi lain, Fei Kexin terlalu pintar. Sebagai perbandingan, Xiao Churan di depannya, ibarat seorang siswa sekolah dasar berhadapan dengan seorang mahasiswa pascasarjana, yang satu terlalu pintar dan yang lainnya terlalu naif. Jika kedua orang ini benar-benar menjadi teman, kedua belah pihak akan sangat lelah untuk mencoba berkompromi satu sama lain. Oleh karena itu, menurut Ye Chen, yang terbaik adalah mereka berdua tetap dalam kondisi mereka saat ini. Jadi, Ye Chen mengubah topik dan bertanya kepada Xiao Churan, "Sayang, jam berapa upacara wisuda dimulai di malam hari?" Xiao Churan berkata, "Upacara dimulai dari jam 5 hingga pukul 5.30 sore dan proses masuk dimulai pukul jam 6. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu mari kita kemasi barang bawaan kita di sore hari, dan kita bisa berkendara ke New York besok pagi." "Oke." Xiao Churan dengan senang hati menyetujuinya, dan berkata dengan penuh semangat, "Keluarlah setelah sekian lama. Aku sangat rindu rumah." Ayahku mengakhiri pertukarannya beberapa hari yang lalu dan kembali ke Jinling dari Korea Selatan. Aku tidak tahu bagaimana dia tinggal sendirian di rumah akhir-akhir ini. Dia tidak tahu cara memasak, makan adalah masalah. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Makan adalah masalah sepele. Saat ini, jika kamu memiliki ponsel, kamu tidak bisa lapar dimanapun, dan ibu tidak ada di rumah. Ayah mungkin tidak bisa hidup bahagia sendirian. Saya harap kita bisa kembali lagi nanti." Bagi pria parubaya dan lanjut usia yang sudah menikah, bisa tinggal di rumah sendirian selama beberapa hari lebih nyaman daripada menjadi Presiden Amerika Serikat selama beberapa hari. Xiao Churan hanya bisa menghela nafas. Jika kamu ingin berbicara tentang mengurus keluargamu, kamu harus menjadi seorang wanita. Soalnya, saat kami pertama kali datang ke Amerika, ayahku juga pergi ke Korea sebagai gantinya, dan ibuku adalah satu-satunya di rumah. Menurut apa yang baru saja kamu katakan, dia pasti sangat nyaman dan nyaman di rumah sendirian, tapi dia masih merindukan kita. Jadi dia datang jauh-jauh ke Amerika untuk menemui kita." Ye Chen terdiam sesaat, berpikir dalam hati, "Malan memiliki kita di dalam hatinya. Istriku sayang, kamu tidak cukup mengenal ibumu. Alasan mengapa ibumu datang ke Amerika? Untuk membuatnya menemanimu. Aku merancang sedikit trik untuk membuatnya menghabiskan semua uangnya. Selama dia memiliki lebih dari 10 atau 200 ribu di tangannya dan memintanya untuk membawa kursi sedan, dia tidak akan datang ke Amerika Serikat." Namun, Ye Chen tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Sayang, kamu benar, ibu kami menghargai persahabatan." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Kami akan berangkat besok pagi, dan kita akan sampai di rumah belasan jam lagi. Maka aku khawatir kehidupan baik ayah akan berakhir. Sementara Xiao Churan sedang mengemasi barang bawaannya, Ye Chen pergi ke teras kamar presidensial dan menelepon Bibi Li di Kanada. Begitu panggilan tersambung, Bibi Li berseru dengan hormat di ujung telepon yang lain, "Tuan." Ye Chen ingin membujuk Bibi Li untuk tidak memanggilnya seperti itu. Tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menyerah. Dia tahu bahwa meskipun dia meminta Bibi Li untuk tidak memanggilnya Tuan Muda, itu tidak akan mengubah fakta bahwa di dalam hati Bibi Li, dia adalah Tuan Muda dari keluarga Ye. Selain itu, dia selalu merasa bahwa keluarga Ye menyelamatkan nyawanya dan mengatur agar dia pensiun di Kanada. Dalam hatinya, dia merasa bahwa dia adalah pelayan keluarga Ye. Di depan orang-orang yang tidak mengetahui identitas Ye Chen,
dia akan memanggil Ye Chen dengan nama depannya di luar keinginannya. Tetapi ketika tidak ada orang luar, dia ingin memanggil Ye Chen, Tuan Muda, dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, Ye Chen tidak lagi menjelaskan masalahnya, tetapi berkata sambil tersenyum, Bibi Li, kursus curan di Amerika Serikat telah berakhir hari ini, dan kami berencana untuk kembali ke Jinling besok. Anda dan Xiao Fan, Claudia juga perlu membuat beberapa persiapan sederhana dan datang ke New York untuk bergabung dengan kami besok. Ketika Bibi Li mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira. Bagus sekali, Tuan Muda, Xiao Fan telah menyebutkannya kepada saya selama ini. Kalau soal kembali ke Jinling, saya juga telah memikirkan tentang rumah kesejahteraan besar yang Anda sebutkan, dan saya sudah lama berpikir untuk kembali ke rumah. Ye Chen tersenyum dan berkata, bagus sekali, saya khawatir Anda tidak akan menang. Saya tidak mampu menanggung lingkungan di Kanada. Bibi Li He berkata dengan sangat serius, Guru. Sejujurnya, ketika orang ini bertambah besar, tidak ada tempat seperti rumah. Terlebih lagi, dia bisa bersinar untuk anak-anak itu setelah dia pergi kembali. Saya tidak sabar menunggu. Itu bagus. Ye Chen juga menghela napas lega dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Bibi Li, bagaimana kabar Xiao Fan dan Claudia akhir-akhir ini? Bibi Li menjawab, mereka masih pergi ke supermarket untuk bekerja setiap hari. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, hubungan antara keduanya menjadi lebih baik, seperti saudara kandung. Ye Chen bertanya. Tentang pergi ke Aurus Hill, apakah Claudia menyatakan keengganan atau sudah ada kekhawatiran sebelumnya? Bibi Li berpikir sejenak. Dia berkata, sejak kamu pergi, mentalitas Claudia tampaknya menjadi jauh lebih optimis dan ceria. Selain itu, dia berharap untuk pergi ke Jinling untuk memulai hidup baru lagi. Vancouver adalah tempat yang baik untuknya. Ada terlalu banyak kenangan buruk, dan musim hujan di Vancouver terlalu lama, sehingga relatif membosankan. Setelah itu, Bibi Li menambahkan, namun, satu-satunya hal yang mungkin tidak dia khawatirkan adalah makam orang tuanya dan adik laki-lakinya. Xiao Fan berjanji padanya, mulai sekarang, aku akan menemaninya kembali untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya setiap liburan musim panas, dan dia tidak perlu khawatir. Oke, Ye Chen merasa sedikit lega setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Claudia, pengalaman gadis itu membuatnya sangat bersimpati, terutama ketika seluruh keluarganya meninggal di tangan kerabatnya. Tetapi pada usia 18 tahun, dia menanggung penghinaan dan menikmati sepotong kue. Bekas luka palsu menunjukkan kecerdasan dan kesabaran yang tidak bisa dimiliki oleh gadis biasa berusia 18 tahun. Untungnya, dia membantu Claudia membunuh musuhnya. Jika tidak maka akan sulit bagi gadis ini untuk benar-benar menjalani kehidupan normal. Kalau dipikir-pikir, ini juga merupakan hubungan baik yang ditanam oleh Claudia sendiri. Jika dia tidak mengetahui bahwa Guo Lei berkomplot melawan Li Xiaofan dan kemudian memperingatkannya, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan Li Xiaofan. Apalagi membantu dia menyelesaikan balas dendamnya. Dengan emosi di dalam hatinya, Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Bibi Li, setelah saya kembali kali ini, saya dapat menjaga rumah dan supermarket di Kanada. Jika Anda benar-benar lelah dan ingin pensiun di masa depan, kamu masih bisa menyimpannya. Kamu bisa kembali ke Kanada. Selain itu, aku telah mengatur agar Chen Zekai menyiapkan villa yang layak untukmu, Xiao Fan, dan Claudia di Jinling. Mulai sekarang, villa ini akan digunakan untukmu untuk pensiun di Jinling. Fan dan Claudia akan menikah di masa depan, dan itu akan menjadi keluarga kelahiran kedua gadis kecil itu. Bibi Li dengan cepat berkata, kamu tidak bisa menahannya. Tuan, kamu dan keluarga Ye punya memberiku terlalu banyak bantuan. Bagaimana aku bisa meminta lebih banyak untuk villamu? Kamu hanya perlu memberi kami kamar di rumah kesejahteraan. Ye Chen berkata dengan serius, Bibi Li, hari ini berbeda dari masa lalu.
Hari ini Ye Chen bukan lagi orang yang sama yang bekerja 3 pekerjaan sehari. Ye Chen adalah orang yang mencari uang untuk membeli buku dan susu bubuk untuk saudara-saudaranya di panti asuhan. Saya dulu mendapat 2 hingga 3 ribu yuan sebulan dan bisa berikan semua uangnya ke panti asuhan. Sekarang, saya telah mewarisi keluarga Ye dan memiliki yang lain harta milik saya sendiri, sebuah villa belaka. Jika dihitung secara prorata, tidak sebaik bekal makan siang ketika saya masih bekerja, jadi kamu tidak perlu mengelak lagi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, dan Bibi Li, kamu telah merawatku selama bertahun-tahun, adalah dermawanku, dan sekarang kamu harus kembali bekerja di Jinling untukku. Jika aku tidak memberimu penyelesaian yang layak di Jinling, orang lain juga akan mengeluh tentangku. Bibi Li menghela napas dan berkata dengan tulus, Guru. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, saya hanya melakukan pekerjaan saya dengan baik, dan aku tidak pernah berani disebut dermawan. Ye Chen berkata dengan tegas, Bibi Li, dalam hatiku, kamu adalah dermawanku. Karena itu, Ye Chen tidak ingin terlalu memikirkan masalah ini, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, Bibi Li, biarkan Xiao Fen dan Claudia mulai berkemas. Ambil semua yang kamu butuhkan dan inginkan. Bawa saja itu urusanmu. Aku akan mengatur agar Hong Wu terbang ke Vancouver besok pagi dan memintanya untuk mengantar seseorang menjemputmu di rumah. Bibi Li buru-buru berkata, Tuan, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Kita bertiga bisa pergi ke bandara sendiri. Ye Chen bersikeras berkata, Bibi Li, kamu lelah bepergian dan bepergian, jadi kamu harus berusaha sebisa mungkin bebas dari rasa khawatir. Hong Wu akan mengurus masalah ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kita akan bertemu langsung di bandara New York besok. Pesawat yang kamu, Xiao Fen dan yang lainnya naiki bersama kita. Di pesawat kembali ke Jinling, setelah pesawat mendarat di New York, kami akan naik pesawat untuk menemuimu, dan kamu tidak perlu turun dari pesawat untuk pindah. Bibi Li mendengar nada tegas Ye Chen, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju dan berkata dengan hormat, kalau begitu, itu hanya kerja keras, Tuan, Anda yang mengaturnya. Tidak perlu kerja keras. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, Bibi Li, sampai jumpa besok. Jam 5 sore, Ye Chen, yang telah berganti pakaian, dan Xiao Churan, yang mengenakan gaun malam putih, datang ke sekolah desain Rhode Island bersama. Ini adalah liburan musim panas bagi mahasiswa Amerika, jadi tidak ada mahasiswa muda di kampus besar ini, tetapi banyak dosen dan staf yang berjalan-jalan, bahkan banyak reporter media dan desainer terkenal di bidang desain. Sekolah desain Rhode Island sangat mementingkan kelas master setiap tahun, sehingga auditorium sekolah khusus digunakan untuk mengadakan upacara wisuda kelas master. Ketika Ye Chen dan Xiao Churan tiba di auditorium sudah ramai dengan orang. Banyak desainer yang mengikuti master kelas mengundang kerabat dan sahabatnya, bahkan atasan, mentor, dan partnernya di bidang desain untuk menghadiri wisuda hari ini. Dikatakan sebagai upacara wisuda, namun sebenarnya ini adalah salon tempat para elit industri menunjukkan identitas mereka dan berteman dengan orang-orang berpengaruh di industri. Sebaliknya, Xiao Churan, seorang pemuda pendatang baru yang hanya ditemani suaminya dan tidak memiliki latar belakang industri, tampak agak janggal di sini. Saat masuk, Xiao Churan menemukan sudut yang tidak mencolok di papan masuk yang besar dan menulis namanya. Baru saja menyerahkan pena tanda tangan kepada wanita etiket, dan seorang wanita dengan wajah oriental berjalan di sampingnya di samping tempat Xiao Churan menandatangani. Dia menulis serangkaian tanda tangan besar dalam bahasa Inggris, Emily Wang. Emily Wang sepertinya keturunan Tionghoa, namun, yang membuat Ye Chen sedikit tidak senang adalah ketika Emily menandatangani, dia menandatangani namanya dengan ukuran yang sangat besar, dan huruf terakhir, G, bahkan membuat lengkungan yang berlebihan, bahkan surat yang telah ditandatangani oleh Xiao Churan, semuanya dicat.
Xiao Churan sedikit terkejut saat melihat tanda tangannya ditarik oleh pihak lain. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Tapi kali ini, Emily Wang memandang Xiao Churan dengan wajah terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Oh Churan, aku tidak melihatmu sekarang. Kapan kamu datang?" Xiao Churan tersenyum dan berkata dengan sopan, "Aku baru saja tiba." Emily mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Biarkan aku bicara denganmu. Berita. Aku telah menjadi senior mitra perusahaan konstruksi AECOM, dan bos kami ada di sini hari ini. Saya akan memperkenalkan Anda kepadanya nanti. Anda mengobrol baik dengannya, mungkin Anda juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan AECOM." Xiao Churan dia tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih Emily, tapi saya tidak berencana mencari pekerjaan. Saya rasa saya akan kembali ke China setelah lulus." Emily berkata dengan serius, "Kembali dan lanjutkan menjalankan perusahaan dekorasi kecil Anda. Ayo, Anda ini terlalu tidak ambisius. Untuk menjadi seorang desainer berarti bergabung dengan perusahaan desain terbaik di dunia, menjadi mitra senior, dan kemudian memenangkan desain kasus penuh dari 500 perusahaan top dunia, atau bahkan Olimpiade dan Piala Dunia. Inilah gunanya kami akan datang ke kelas master." Saat dia mengatakan itu, dia melihat beberapa orang berjalan tidak jauh dari sana, dan dia dengan cepat berkata dengan terkejut, "Bos saya ada di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya." Xiao Churan tidak berniat mengobrol terlalu banyak dengan Emily, jadi dia segera berkata kepada Emily, "Emily, aku tidak pandai bersosialisasi, jadi aku tidak akan mengganggu bosmu." Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen berkata, "Suamiku, kenapa kita tidak masuk dulu?" Ketika Emily mendengar Xiao Churan memanggil Ye Chen suaminya, dia menatap Ye Chen dengan heran dan bertanya, "Apakah kamu suami Churan?" Ye Chen mengangguk sedikit. "Ya, benar." Emily memandang Ye Chen dari atas ke bawah, dan tersenyum. "Churan berkata bahwa kamu berspesialisasi dalam membaca Feng Shui untuk orang-orang. Ini bohong sekali. Apakah orang-orang masih percaya pada hal-hal itu sekarang?" Ye Chen sedikit mengernyit dan berkata, "Banyak hal adalah sesuatu yang Anda miliki jika Anda percaya atau tidak jika Anda tidak mempercayainya. Itu seperti dewa agama. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan, tapi itu tidak hentikan orang percaya. Saya percaya pada keberadaannya." Emily mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tuhan dan Feng Shui bukanlah hal yang sama. Tuhan adalah iman, dengan kata lain, itu adalah kristalisasi kebijaksanaan. Adapun Feng Shui adalah hanya digunakan oleh beberapa penipu untuk menipu. Itu hanya tahayul feodal. Ye Chen melambaikan tangannya dan tersenyum dengan tenang. Teori rahasia Feng Shui yang sebenarnya berasal dari 8 diagram kitab perubahan, dan kitab perubahan telah ditulis di dinasti Zhou Barat, lebih dari 3000 tahun yang lalu, dan sejarahnya, lebih panjang dari 3 agama besar di dunia. Jadi sebelum Nona Wang mengomentari sesuatu di lain waktu, yang terbaik adalah mencari tahu terlebih dahulu sebelum berbicara, agar tidak untuk membuat orang lain tertawa. Emily tidak menyangka bahwa Ye Chen akan benar-benar mengejek dirinya sendiri. Ada sedikit kebingungan di wajahnya, tapi dia hanya mendengar tentang buku perubahan yang disebutkan Ye Chen, tetapi tidak pernah memahaminya secara mendalam. Jadi dia diejek oleh Ye Chen, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Jadi, Emily hanya memeluk bahunya dan mendengus dingin, lalu bertanya kepadanya, "Kamu tahu banyak? Mengapa kamu tidak menunjukkan fisiognomi Feng Shui kepada saya, dan biarkan saya mengalami sendiri apakah teknik rahasia Feng Shui yang Anda sebutkan dapat diandalkan?" Ye Chen, aku tidak ingin berbicara dengannya, tetapi setelah melihatnya dari atas ke bawah, aku tidak bisa menahan senyum. "Oh, tidak masalah. Keberuntungan karir Nona Wang sepertinya memiliki masalah besar." "Keberuntungan karir?" Emily dia tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu bilang ada masalah besar dengan karirku?" "Iya." Ye Chen berkata dengan tegas, "Memang ada masalah besar. Jika saya menebak dengan benar, karir Anda akan segera mengalami pukulan telak.
dan semua fondasi yang telah Anda bangun dengan susah payah mungkin akan hilang. Emily tertawa dan berkata, "Apakah Anda bercanda? Jika Anda mengatakan bahwa saya mungkin memiliki masalah lain, saya akan mempercayai Anda bahkan ribuan kali. Tetapi Anda mengatakan bahwa karir saya akan terpukul. Ini lelucon." Setelah mengatakan itu, Emily berkata dengan ekspresi arogan, "Aekom, Aikang, perusahaan ini milikmu. Anda mungkin tidak tahu banyak tentangnya, tapi ini adalah grup desain top dunia, sebuah perusahaan terdaftar, dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar dolar AS. Hanya ada beberapa lusin orang di dunia yang bisa menjadi mitra senior di bidang ini. Perusahaan seperti itu, dan kebetulan saya adalah salah satu dari lusinan orang ini, dan yang termuda di antara lusinan orang tersebut. Selain itu, untuk menjadi mitra senior, pendapatan sebelum pajak tahunan akan lebih dari 5 juta AS dolar, dan mitra teratas bahkan dapat menghasilkan lebih dari 100 juta dolar AS setahun." Pada titik ini, Emily memandang Ye Chen dengan wajah sinis dan berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja menjadi mitra senior hari ini dan masa depan saya adalah cerah. Mengapa Anda mengatakan bahwa karir saya perlu ditingkatkan, menderita pukulan telak? Apakah itu hanya berdasarkan penampilan saya? Lelucon yang luar biasa." Ye Chen tidak marah setelah dimarahi olehnya, tetapi berkata dengan sangat sabar, "Wajahmu memang bersinar hari ini dan kamu terlihat sangat gembira, tapi alismu sangat kejam. Kamu terlalu marah, itu membuktikan bahwa sifatmu tidak baik. Selain itu, meskipun matamu besar, namun sedikit menonjol dan sedikit menonjol. Jangan sembunyikan matamu, dari sini terlihat bahwa kamu adalah orang yang berpikiran sempit, menyembunyikan kejahatan di dalam hatimu, dan bibirmu sangat tipis, mata tajam, dan mulut tajam ketika berbicara. Ini adalah ciri khas bibir tipis dan mulut yang tajam, membuktikan bahwa kamu biasanya menyindir dan suka membuat onar, yang merupakan ciri-ciri yang mudah membuatmu mendapat masalah. Emily mencibir dan berkata, "Hei, kamu ahli Feng Shui, mulailah dengan apakah kamu terlibat?" Dalam serangan pribadi, apa yang salah dengan mata besar dan bibir tipisku? Hal ini dapat dengan mudah menimbulkan masalah. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan bahwa aku cantik, tinggi, dan memiliki bentuk tubuh yang melengkung? Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja mengatakan dapat dikatakan bahwa mata Anda yang terangkat, mulut yang menunduk, dan tahi lalat adalah tanda-tanda standar pesona. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda secara alami menawan, dan alasan mengapa Anda begitu bahagia pasti terkait dengan Anda, pesona alami kontak. Jujur saja, penampilan dan tubuh Anda akan banyak membantu jika Anda memiliki keberuntungan dalam karir Anda." Emily tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan ragu-ragu, "Kamu, jangan bicara omong kosong di sini. Sudah kubilang, aku sudah bisa mencapai posisiku hari ini, selangkah demi selangkah. Aku tidak pernah mengandalkan penampilan dan tubuhku." Ye Chen mengerutkan bibirnya, "Dilihat dari wajahmu. Anda setiap kebangkitan dalam hidup tidak dapat dipisahkan dari tubuh. Tetapi Anda hanya dapat mendengarkan hal semacam ini, dan Anda dapat mengetahui apakah itu akurat atau tidak." Emily langsung mencibir dengan marah, "Anda juga mengatakan bahwa Anda bukan penyerangan pribadi. Apakah Anda yakin saya dapat meminta pengacara untuk menuntut Anda?" Setelah mengatakan itu, dia mendengus lagi dan berkata dengan nada menghina, "Lagi pula, apa gunanya berbicara omong kosong di sini? Saya sangat beruntung hari ini dan telah mencapai langit dalam satu langkah di mana pukulan dahsyat yang Anda sebutkan." Marvin hendak berbicara ketika seorang pria parubaya menghampirinya dan berkata kepada Emily sambil tersenyum, "Emily, kamu bicara dengan teman yang mana? Percakapan yang bagus." Emily memandang pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, "Ketua, Anda datang pagi-pagi sekali." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Saya pasti akan datang lebih awal untuk mendukung upacara wisuda Anda." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Xiao Churan dengan penuh minat dan bertanya padanya, "Emily, kamu belum memperkenalkanku?
Aku harus menyebut kecantikan ini apa? Emily buru-buru berkata, "Ketua, ini teman sekelas di kelas master yang sering kuceritakan padamu, Xiao Churan." Setelah itu, dia segera berkata kepada Xiao Churan, "Churan, ini bos kami, Matthew Peterson." Xiao Churan hanya mengangguk kepada Matthew Peterson dan tidak berkata apa-apa. Matthew Peterson sepertinya sedikit terkejut dengan Xiao Churan. Dia segera mengeluarkan kartu nama, menyerahkannya kepada Xiao Churan, dan berkata dengan serius, "Nona Xiao, kami di Icon baru-baru ini secara aktif merekrut sejumlah anak muda. Desainer muda dan menjanjikan seperti Anda adalah mitra yang paling kami butuhkan saat ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk mencoba Icon. Saya dapat memberi Anda status mitra dengan gaji tahunan mulai minimal $1 juta AS. Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Maaf, Tuan Peterson, saya punya perusahaan sendiri. Meskipun perusahaannya kecil, menurut saya, jauh lebih nyaman daripada bekerja di perusahaan manapun, Matthew." Peterson tampak sedikit kecewa, tetapi dia segera menyesuaikan diri dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, kami juga mencari beberapa perusahaan desain baru yang potensial di seluruh dunia. Jika Ms. Xiao ingin bekerja sama dengan kami, atau jika Anda ingin mengambil investasi kami dapat ngobrol mendalam." Ye. Chen melihat bahwa Matthew Peterson memiliki niat buruk. Jadi dia berkata dengan tenang, "Maaf, istri saya tidak membutuhkan investasi siapapun kecuali saya, Matthew." Peterson mengerutkan kening dan menatap Ye Chen, dan bertanya pada Emily, "Siapa pria ini?" Emily dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum, "Bos, ini suami Churan. Dia adalah ahli Feng Shui yang sangat kuat. Dia baru saja menunjukkan wajah saya dan mengatakan bahwa karir saya akan mengalami pukulan telak. Kebetulan Anda adalah saya, Ye." Chen tersenyum dan berkata dengan serius, "Saya baru saja mengatakan bahwa Anda memang sangat bahagia hari ini. Meskipun penampilan Anda buruk, Anda secara alami menawan. Selama pria dengan kemampuan yang cukup dapat tertarik dengan karakter menawan Anda, kemampuannya dapat membantu Anda menekan kekurangan pada wajah." Matthew Peterson tertawa dan berkata, "Tentu saja melonjak ke atas." Setelah itu, dia memandang Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, hari ini Emily dipromosikan menjadi partner senior, dan gajinya meningkat beberapa kali lipat. Terlebih lagi, saya bosnya. Jika saya menyuruhnya naik, dia akan dipromosikan. Saya tidak tahu bagaimana Anda menilai bahwa karirnya akan hancur." Ye Chen memandang Matthew Peterson dan berkata dengan tenang, "Jangan berpikir begitu hanya karena Anda adalah bosnya. Anda dapat mempengaruhi masa depannya. Feng Shui adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk salah di sini. Mungkin Andalah yang benar-benar membawa bencana padanya." "Lelucon," Matthew Peterson mencibir. Dia berkata dengan sinis, "Saya punya hidup selama lebih dari 40 tahun. Dan ini pertama kalinya aku melihat pemuda sombong sepertimu. Tahukah kamu betapa aku menghargai Emily? Bahkan jika langit runtuh, aku tidak bisa memberikan apapun padanya, sebuah bencana." Ye Chen mengabaikannya, hanya menatap Emily, dan berkata sambil tersenyum, "Aku baru saja berkata, kamu memang sangat beruntung hari ini. Tetapi kesalahanmu adalah kamu tidak boleh memakai pakaian ini. Pakaian ini hitam berwarna putih, dan itu hanya membentuk kontras yang kuat dengan wajah merahmu. Ini telah membentuk roh jahat dalam Feng Shui." Ye Chen berhenti, dan kemudian berkata, "Kamu tahu, jika menyangkut acara bahagia, kombinasi hitam dan putih yang paling tabu. Pencocokan tersebut tidak akan bertentangan satu sama lain hanya pada saat pemakaman saja. Di lain waktu akan menimbulkan Feng Shui yang buruk. Bahkan jika calon pengantin akan menikah, ia hanya akan berani mengenakan gaun pengantin berwarna putih bersih, jika ada yang berani menambahkan unsur hitam pada gaun pengantin putih. Akan banyak masalah setelah pernikahan, dan kombinasi hitam putih Anda jelas telah menutupi wajah merah Anda. Jadi keberuntungan Anda hari ini pasti akan dibalas oleh roh jahat tersebut, dan keberuntungan Anda terjadi.
berada dalam karirmu. Artinya karirmu Anda pasti akan mengalami bencana. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, Emily berkata dengan marah, "Kamu benar-benar orang udik, pencocokan hitam putih macam apa? Kamu tahu aku model custom kelas atas dari channel orang biasa, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya." Ye Chen tertawa dan berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang kustomisasi kelas atas. Tapi saya berani mengatakan bahwa orang yang mendesain gaun ini pasti tidak mengerti Feng Shui." Matthew Peterson juga mengejek, "Pakaian haute couture channel Emily dirancang secara pribadi oleh saya dari desainer top channel, dan skema warna hitam dan putih adalah skema warna channel yang paling klasik. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan membodohi dirimu sendiri di sini." Emily mencibir beberapa kali, memandang Xiao Churan, dan berkata dengan sinis, "Churan, bagaimanapun juga, kamu telah menghadiri kelas master di Rhode Island Sekolah Desain. Bagaimana kamu bisa menikah dengan pria yang penipu dan banyak bicara? Dia juga, aku tidak layak untukmu." Xiao Churan secara alami sedikit marah ketika dia mendengar Emily mengomentari Ye Chen. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan Emily. Tetapi berkata dengan serius, "Emily, suami saya sangat akurat dalam menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Dia memiliki banyak klien terkemuka di Amerika dan tidak akan pernah berbicara omong kosong." Matthew Peterson di samping berseru, "MS Xiao. Orang terkemuka? Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memiliki IQ yang tinggi. Bagaimana mereka bisa tertipu oleh penipuan kikuk suamimu?" Setelah itu, dia menghela nafas dan mengejek, "Sekolah desain Pulau Rhodes adalah yang terbaik sekolah desain di dunia, akademi, kelas master di sini, adalah elit dari elit. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana penipu seperti Anda yang berbicara begitu bebas bisa sampai di sini. Dalam bahasa Cina Anda, itu hanya kotoran tikus yang merusak seluruh panci sup." Saat dia sedang berbicara, Emily tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk dan berseru dengan ekspresi ngeri, "Bos, Fei. Nona Fei ada di sini." "Nona Fei?" Matthew Peterson berseru, "Mengapa Nona Fei datang ke sini?" Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik untuk melihat pintu masuk. Tidak masalah, seperti yang diharapkan, Fei Kexin yang muda dan cantik masuk ditemani oleh Yuan Zixu. Sejenak, Matthew Peterson begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ketika orang lain melihat Fei Kexin, mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata, dan jauh di lubuk hati mereka sama-sama terkejut dan bahagia. Tidak ada yang menyangka Fei Kexin yang terkenal akan muncul di sini. Meski merupakan istana para desainer papan atas, namun profesi desainer sendiri setara dengan seorang teknisi yang khusus melayani orang-orang kaya. Dibandingkan dengan kelas berat seperti Fei Kexin, mereka lebih seperti sekelompok koki restoran Michelin. Mereka semua menantikan kesempatan untuk memasak sendiri makanan lezat untuk pelanggan papan atas seperti Fei Kexin. Namun, berdasarkan peringkat mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk melayani Fei Kexin sendiri. Namun siapa sangka pada pertemuan para chef hari ini, orang kaya raya seperti Fei Kexin akan datang untuk mendukungnya. Ini benar-benar membuat mereka tersanjung, dan Ye Chen tidak menyangka bahwa Fei Kexin, yang sudah menjadi kepala keluarga Fei, akan tiba di Providence secara langsung tanpa menyapa. Tetapi ketika Ye Chen memikirkannya, Fei Kexin melakukan perjalanan khusus ke sini hanya untuk menghibur istrinya Xiao Churan. Di sampingnya, Xiao Churan, ketika dia melihat Fei Kexin masuk, berkata kepada Matthew Peterson dan Emily dengan sedikit marah dan impulsif, "Tidakkah kamu percaya bahwa suamiku telah memberiku banyak uang? Apakah ada yang menonjol? Orang pernah membaca Feng Shui. Sejujurnya, Nona Fei ini adalah salah satu klien suamiku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya." Di hari kerja, Xiao Churan jarang peduli dengan komentar orang lain. Tapi hari ini, kedua orang ini terus mengejek Ye Chen, yang membuatnya sangat tidak puas. Dia sering bertanya-tanya apakah suaminya menipu orang lain dengan menunjukkan Feng Shui kepadanya.
Namun, karena Ye Chen memiliki lebih banyak pelanggan dan status sosial mereka menjadi semakin tinggi, dia menemukan bahwa Ye Chen tidak hanya tidak memiliki masalah, tetapi juga mengumpulkan reputasi yang baik. Hal ini membuatnya secara bertahap menerima anggapan bahwa Ye Chen sangat ahli dalam Feng Shui. Jadi saat ini, dia tentu saja tidak tahan mereka berdua membicarakan omong kosong tentang suaminya. Saat Fei Kexin tiba, dia secara naluriah berpikir bahwa Fei Kexin dapat membuktikan kepada suaminya dan memberitahu mereka berdua bahwa suaminya bukanlah pembohong yang kikuk, tetapi seorang ahli Feng Shui dengan bakat nyata. Ketika Emily mendengar perkataan Xiao Churan, dia segera menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada mengejek, "Churan, tahukah kamu siapa Nona Fei?" Pemimpin keluarga Fei yang bernilai triliunan dolar. Triliunan dolar. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, Feng ahli Sui dari seluruh dunia akan berbondong-bondong mendatangi pintu rumahnya dan memukuli kepalanya hingga berkeping-keping hanya untuk melihatnya. Kamu bilang dia meminta suamimu melakukan Feng Shui. Bukankah terlalu bodoh bagimu untuk menyombongkan diri? Jika kamu suami bisa memberikan Mas Fei lihatlah Feng Shui, lalu aku bisa merancang rumah untuk Nona Fei. Xiao Churan berkata dengan sedikit marah, "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Nona Fei." Wajah Emily tiba-tiba menjadi sangat serius jelek, menatap Xiao Churan, mengertakkan gigi dan berkata, Xiao Churan, aku pikir kamu adalah orang yang sederhana, tapi aku tidak menyangka pikiranmu begitu kejam, tidak berlebihan untuk mengatakannya bahwa kamu adalah orang yang berhati ular." Churan mengerutkan kening dan bertanya, "Emily, apa maksudmu dengan ini?" Emily mendengus dingin, "Oh, bukankah kamu hanya ingin menipuku? Apakah kamu pikir aku bodoh? Jika saya benar-benar bodoh, jika Anda dengan berani menemui Nona Fei untuk menanyakan apa yang terjadi, Nona Fei pasti akan berpikir bahwa saya sangat kasar dan bahkan mungkin tidak puas dengan saya. Jika Anda menyangkal apa yang baru saja Anda katakan, maka saya menang, jangan melompat ke depan Nona Fei. Saya tidak bisa membersihkan diri setelah memasuki Sungai Kuning. Ketika Nona Fei mempunyai kesan buruk terhadap saya karena kecerobohan saya, karir saya akan berakhir. Anda masih mengatakan bahwa Anda tidak melakukannya ingin menyakitiku." Mata Xiao Churan dipenuhi amarah darinya. Dalam gelombang merah, dia menahan amarah dan keluhannya dan berkata-kata demi kata, "Emily, kamu hanya berpikir bahwa orang lain ingin menyakitimu karena pikiran kotormu. Meskipun aku, Xiao Churan, tidak memiliki kemampuan, aku tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraniku. Aku tidak pernah mengatakan apapun yang bertentangan dengan hati nuraniku." Emily mengerutkan bibirnya. Dengan jijik, Xiao Churan, "Aku baik hati mempromosikanmu dan ingin memperkenalkanmu pada Ai Kang kami, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tidak setia." Wanita bermuka dua ini sangat mengecewakan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Matthew Peterson dan berkata dengan hati-hati, "Ketua, Anda menyalahkan saya karena tidak akurat dalam menilai orang. Awalnya saya ingin merekomendasikan Xiao Churan kepadanya. Anda tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini, Matthew." Peterson agak menunggangi harimau saat ini. Emily ini awalnya adalah kekasih yang ia simpan di perusahaan, karena ia penurut, bijaksana, dan pandai melayani orang lain. Yang terpenting Emily bisa memahami dengan jelas posisinya dan mengetahui bahwa dia hanyalah mainan Matthew Peterson, jadi dia tidak pernah bergantung pada Matthew Peterson, atau bahkan Matthew Peterson bersikap ambigu dengan wanita lain, dia dan tidak pernah cemburu. Belakangan, Emily mengetahui bahwa Matthew Peterson sedikit bosan dengan dirinya sendiri, dan sepertinya dia menyukai wanita oriental, jadi Emily berinisiatif untuk berubah menjadi seorang nyonya dan membantu Matthew Peterson menjalin koneksi yang mengizinkannya bertemu dan berhubungan dengan lebih banyak wanita. Dan dengan tangan inilah Emily menjadi satu-satunya kekasih Matthew Peterson yang tidak tega putus. Lagi pula, selama Anda tetap mempertahankan Emily sebagai kekasih Anda,
Anda sedang menanam benih yang dapat terus memberikan Anda lebih banyak wanita. Emily juga sangat jelas bahwa Matthew Peterson masih menjalin hubungan dengannya. Dia sudah lama tidak tertarik dengan tubuhnya, tapi berharap dia selalu bisa menemukan lebih banyak wanita untuknya. Jadi dia juga bisa memposisikan dirinya secara khusus, dan tidak berkelahi, berangin, tidak cemburu, dan berdedikasi pada Matthew Peterson. Wanita yang Emily rencanakan untuk dijodohkan dengan Matthew Peterson kali ini adalah teman sekelasnya di kelas master, Xiao Churan. Xiao Churan adalah salah satu yang unik dalam hal penampilan, sosok dan temperamen. Emily merasa malu saat pertama kali melihatnya. Emily memanfaatkan kelas sehari-harinya untuk diam-diam mengambil banyak foto Xiao Churan, lalu mengirimkan foto-foto tersebut ke Matthew Peterson. Matthew Peterson kaget saat melihat foto-foto itu pada pandangan pertama. Jadi saya berencana memanfaatkan upacara wisuda ini, untuk datang dan mengenal Xiao Churan secara langsung, dan kemudian menggunakan status saya di bidang desain untuk memenangkan Xiao Churan selangkah demi selangkah. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Churan adalah wanita yang sudah menikah, Matthew Peterson tidak mempedulikannya. Impiannya adalah pertama-tama menjaga Xiao Churan di perusahaannya dengan syarat sebagai pasangan. Selama tujuan ini tercapai, dia punya banyak peluang untuk menyerang Xiao Churan secara perlahan. Karena posisi dominan Ai Yekang di industri ini, statusnya sebagai mitra sangat berharga di seluruh dunia desain. Desainer wanita muda bermimpi mendapatkan kesempatan seperti itu. Jadi dia sangat yakin bahwa Xiao Churan akan tergerak. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau Xiao Churan tidak tertarik dengan syarat yang dia berikan. Terlebih lagi, Xiao Churan bukan hanya tidak tertarik, bahkan menyetujui suaminya yang Feng Shui, yang membuat Matthew Peterson sedikit tertekan. Dia merasa jika dia ingin menipu Xiao Churan agar bergabung dengan perusahaannya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah membuat Xiao Churan menyadari bahwa suaminya adalah seorang pembohong. Jadi, dia melirik ke arah Emily yang mengipasi api di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Emily, jangan katakan itu. Menurutku Ms. Xiao tulus dan pasti tidak akan berbohong kepadamu dengan sengaja." Saat dia berkata itu, dia melihatnya. Ye Chen mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin Ms. Xiao juga korban dan ditipu tanpa menyadarinya." Emily mendengar bahwa bos tidak mau menyerah pada Xiao Churan, jadi dia segera memanfaatkan situasi tersebut dan tersenyum lagi. "Ketua, Anda benar, saya juga berpikir Churan pasti tertipu." Matthew Peterson memandang Xiao Churan dan berkata dengan senyum sopan, "Ms. Xiao, yang terbesar pemegang saham perusahaan kami, ini adalah Cimelong Capital di Wall Street. Dan Cimelong Capital adalah dana modal Ventura di bawah keluarga Fei yang berspesialisasi dalam investasi di industri nyata." Dengan kata lain, keluarga Fei sebenarnya adalah pemegang saham terbesar di grup kami. Meskipun Bu Fei tidak mengenal saya yakin jika saya menyatakan status keluarga saya harus bisa berteman dengannya. Anda baru saja mengatakan bahwa Bu Fei adalah klien suami Anda. Meskipun saya tidak berniat mempertanyakannya, untuk memastikan Nona Xiao tidak tertipu, saya dapat membantu Anda menghubungi Nona Fei. Tolong buktikan. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia terkekeh, melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, Nona Fei begitu sibuk, jangan ganggu dia dengan masalah sekecil itu." Ye Chen sengaja menolak, namun nyatanya dia sengaja meminta. Matthew Peterson menunjukkan kelemahan. Dia sangat mengenal orang seperti ini. Selama dia merasa yakin untuk menang, dia berani memasang chip apapun. Langkah ini akan memikat musuh lebih dalam. Seperti yang diharapkan. Begitu Matthew Peterson mendengar Ye Chen berkata lupakan saja, dia langsung bersemangat dan berkata dengan serius, "Tuan, Nona Fei ada di sini sekarang. Jika Nona Fei benar-benar klien Anda harus mengikutinya. Bisakah dia menyapa? Dan Nona Fei juga salah satu bosku, jadi wajar saja bagiku untuk menyapanya, jadi tidak perlu mengganggunya, jadi kenapa kita tidak pergi ke sana bersama-sama?"
Ye Chen melambaikan tangannya. Lupakan. Jika kamu ingin menyapa, pergi saja dan katakan halo. Aku tidak akan pergi. Penampilan Ye Chen membuat Matthew Peterson semakin yakin bahwa Ye Chen curang. Jadi dia mendengus dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi ke sana dan sapa Nona Fei dulu. Setelah itu, dia melihat ke samping Emily dan bertanya, Emily, kamu tinggal di sini bersama MS Xiao dan suaminya. Emily segera mengerti bahwa bosnya menyuruhnya untuk mengawasi Ye Chen dan tidak membiarkan dia melarikan diri. Jadi dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ketua, saya pasti akan menemani mereka berdua. Baik, Matthew Peterson, dia tersenyum bangga, lalu berbalik dan berjalan menuju Fei Kexin. Dia segera mendatangi Fei Kexin, mengulurkan tangannya, seolah ingin berjabat tangan, dan berkata dengan hormat, Nona Fei, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini, sungguh mengejutkan, ya. Fei Kexin awalnya ingin melihat di mana Ye Chen dan Xiao Churan berada, tetapi tanpa diduga ada orang asing yang tiba-tiba keluar. Jadi dia bertanya dengan heran, maaf, siapa kamu? Kami saling kenal. Matthew Peterson dengan cepat berkata, MS, Fei, saya Matthew Peterson, Ketua Icon, Cimelong Capital. Anda adalah pemegang saham terbesar perusahaan kami, tetapi Anda belum tiba di perusahaan kami. Pekerjaan inspeksi perusahaan, Fei Kexin sedikit mengernyit pada awalnya, lalu teringat sesuatu dan berkata, saya melihat nama perusahaan Anda di laporan keuangan Cimelong Capital. Tampaknya tren harga saham Anda baru-baru ini tidak buruk. Saya ingat Cimelong Capital berinvestasi pada Anda, dan masih ada keuntungan mengambang. Ya. Matthew Peterson mengangguk penuh semangat dan berkata, manajer investasi Anda memiliki visi yang sangat bagus. Harga saham kami adalah yang terendah pada bulan September tahun lalu. Saya masuk ketika, dan sekarang harga saham telah naik hampir 30%. Fei Kexin mengangguk sedikit dan berkata dengan sopan, harga saham telah naik dengan baik, dan kemungkinan besar bisnis Anda berjalan dengan baik. Saya harap saya dapat terus bekerja keras di masa depan. Itu dia, kami akan mengumumkan serangkaian kabar baik segera, dan harga saham pasti akan naik lagi. Matthew Peterson berkata dengan nada menyanjung, lalu melirik ke punggung Ye Chen tidak jauh dari situ. Lalu dia sengaja tersenyum dan berkata, oh, ngomong-ngomong, Nona Fei, seorang teman baru saja menyebutkan bahwa Anda adalah kliennya. Apakah Anda ingin pergi dan ngobrol dengan saya? Katakanlah aku kliennya. Fei Kexin bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Matthew Peterson segera menunjuk ke arah Ye Chen tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, itu pria itu. Katanya dia adalah seorang ahli Feng Shui dan mengatakan bahwa Anda juga salah satu kliennya. Nona Fei, apakah Anda mengenalnya? Fei Kexin melihat punggung Ye Chen dan segera mengenali Ye Chen. Dia sangat gembira pada awalnya, dan kemudian dia tidak bisa menahan cemberut, berpikir dalam hati, nada kata-kata Matthew Peterson sepertinya kurang tepat. Apa yang dia katakan sebelumnya cukup normal, tapi mengapa dia repot-repot bertanya? Saya mengenali dia. Pada akhirnya, apakah Anda tidak mengenal Tuan Ye? Mungkinkah dia mencurigai Tuan Ye berbohong? Memikirkan hal ini, Fei Kexin segera menebak apa yang terjadi dan berpikir dalam hati. Sepertinya orang ini mungkin tidak percaya apa yang Tuan Ye katakan. Jadi dia meminjam peluang datang untuk menyapa saya, dan omong-omong, dia sengaja menyebut Tuan Ye. Ingin saya mengungkap Tuan Ye secara pribadi. Pada titik ini, Fei Kexin tidak bisa mau tidak mau berkata kepada Matthew Peterson dengan heran, saya memiliki seorang ahli Feng Shui yang bekerja sama, tapi dia pergi keluar kota beberapa waktu yang lalu. Jadi dia mungkin tidak akan muncul di sini. Bagian belakang orang itu sepertinya tidak menjadi dia. Ketika Matthew Peterson mendengar ini, dia terkejut dan berkata, oh, kalau begitu, menurutku orang itu penipu. Nona Fei, Anda tidak tahu. Dia telah menggunakan nama Anda di sini untuk menipu.
Segera ketika saya mendengar bahwa Anda adalah kliennya, saya hampir menandatangani kontrak dengannya untuk beberapa ratus dolar setahun. Saya memiliki pesanan Feng Shui dalam jumlah besar senilai puluhan ribu dolar. Untungnya, saya bertemu Anda di sini, kalau tidak saya akan tertipu. Fei Kexin melihat aktor Matthew Peterson bangkit, mendengus, dan berkata dengan santai, ikuti saya. Ahli Feng Shui yang bekerja dengan saya memiliki bayaran penampilan yang sangat tinggi. Jika seseorang tidak mengenalnya, apalagi jutaan dolar setahun, bahkan jika jumlahnya puluhan juta dolar setahun, dia tidak akan melihat kedua kali. Matthew Peterson berkata sambil tersenyum, tampaknya ahli Feng Shui yang bekerja dengan Anda adalah ahli yang sebenarnya. Satu di sini pasti palsu. Saat dia mengatakan itu, Matthew Peterson tidak bisa menahan keraguan. Saya ingin tahu apakah saya harus meminta Fei Kexin untuk mengidentifikasi Ye Chen. Alasan kenapa dia ragu-ragu adalah meskipun dia sangat ingin melakukan ini, dia takut dia akan ditolak oleh Fei Kexin dan membuat Fei Kexin merasa dirinya terlalu kecil. Bagaimanapun, Fei Kexin adalah kepala keluarga Fei. Dan orang berpangkat tinggi seperti itu mungkin tidak peduli jika orang biasa menggunakan namanya sendiri untuk menipu. Sama seperti di industri teknologi, ada banyak sekali orang yang menggunakan nama Bill Gates dan Elon Musk untuk menipu. Terserah pada orang yang Anda temui untuk mengatakan yang sebenarnya dan yang salah. Orang seperti Bill Gates dan Elon Musk adalah saya tidak akan datang keluar untuk mengklarifikasi satu persatu, atau mengejar satu persatu. Namun, bagi Matthew Peterson, jika dia tidak mengundang Fei Kexin untuk mengidentifikasinya, dia tidak akan bisa menamparkan wajah Ye Chen dengan keras di depan Xiao Churan. Anda tahu, ini adalah kesempatan bagus. Begitu Xiao Churan melihat wajah munafik suaminya, akan mudah untuk mengundang Xiao Churan untuk bergabung dengan perusahaannya. Fei Kexin, yang sangat pintar, dapat mengetahui dengan sekilas apa yang sedang diperjuangkan Matthew Peterson, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Peterson, mengapa saya tidak pergi bersama Anda untuk menemuinya? Biasanya saya terlalu malas untuk menemuinya berbicara dengan mereka yang menggunakan nama saya. Para penipu khawatir tentang nomor tersebut, tetapi mereka telah menipu saya hari ini. Jika saya tidak bertanya lagi, itu akan sangat tidak masuk akal. Matthew Peterson begitu bersemangat hingga dia hampir menyeringai di belakangnya. Telinga, dia berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, kamu benar-benar bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan dan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Dengan pemikiran ini, dia dengan hormat berkata kepada Fei Kexin, Nona Fei, kamu sangat bertanggung jawab. Setelah itu, dia berkata kepada Fei Kexin dengan hormat, dia dengan cepat membuat isyarat undangan, dan berkata, Nona Fei, silakan lewat sini. Fei Kexin tersenyum dan tidak berkata apa-apa, mengangguk sedikit, dan mengikuti Matthew Peterson menuju Ye Chen dan Xiao Churan berjalan ke arah. Melihat Fei Kexin datang, tangan Emily Wang yang bersemangat tidak tahu di mana harus meletakkannya. Sebelum bertemu Fei Kexin, orang paling berharga yang pernah dia lihat dalam hidupnya mungkin adalah dirinya sendiri. Sang ketua, dia memiliki 10% saham perusahaan dan memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar dolar AS. Tapi apa identitas Fei Kexin? Kerajaan keuangan di bawah komandonya memiliki aset melebihi 1 triliun. Di hadapannya, Matthew Peterson hanyalah sebuah keluarga miskin yang tidak mampu menyediakan makanan dan sandang. Perbedaan di antara keduanya sangat besar. Melihat orang yang berpangkat tinggi dan berkuasa, Emily, orang yang sombong, secara alami merasakan puluhan ribu emosi dan kegembiraan di dalam hatinya, dan dia juga langsung memikirkan 10.000 kemungkinan berteman dengan Fei Kexin dan kemudian mencapai puncak kehidupan. Xiao Churan juga melihat Fei Kexin berjalan cepat saat ini. Memikirkan identitas asli Fei Kexin dan masa lalu dia berteman dengannya dengan identitas Zhan Feier. Xiao Churan merasa sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menghadapi Fei Kexin sekarang. Di sisi lain,
Ye Chen tetap tenang dan bahkan tidak menoleh untuk melihatnya. Ye Chen baru saja mendengar dengan jelas percakapan antara Fei Kexin dan Matthew Peterson. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat ini. Fei Kexin, seorang gadis, memang sangat pintar sehingga dia hampir menjadi iblis. Dia hanya melewati Ma dengan sedikit pemikiran tersembunyi. Half Peterson mampu mengingat kembali seluruh kejadian dalam pikirannya. Kemampuan analitis ini sungguh luar biasa. Yang membuat Ye Chen semakin menarik adalah Fei Kexin secara mengejutkan konsisten dengan salurannya sendiri. Alasan mengapa dia memikat musuh lebih dalam adalah untuk mendorong Matthew Peterson ke dalam situasi putus asa. Tetapi Fei Kexin secara akurat memahami niatnya dan bekerja sama secara mutlak. Pemahaman diam-diam ini benar-benar membuat Ye Chen menghela nafas. Namun, menurut Emily, perilaku Ye Chen yang tidak menoleh ke belakang adalah bukti mutlak dari rasa bersalah, dan dia menjadi semakin yakin bahwa Ye Chen pasti tidak mengenal Fei Kexin. Alhasil, senyuman di wajahnya semakin kuat, tinggal menunggu untuk melihat lelucon antara Ye Chen dan Xiao Churan. Saat ini, Matthew Peterson sudah dengan rajin memimpin Fei Kexin sampai ke mereka bertiga. Sebelum Matthew Peterson dapat berbicara, Emily mengulurkan tangannya ke Fei Kexin dengan gugup dan bersemangat, dan berkata dengan suara gemetar, "Fei, halo, Nona Fei. Saya minta maaf, saya sedikit gugup." Matthew Peterson melihat bahwa Emily gugup dan tidak dapat berbicara dengan baik, jadi dia segera memperkenalkan, "Miss Fei, wanita ini adalah Emily. Dia adalah talenta muda yang sangat luar biasa di perusahaan kami dan seorang siswa di kelas master industri ini, dan baru saja dipromosikan menjadi mitra senior kami." Fei Kexin mengangguk dan berjabat tangan dengan Emily dengan sopan. Matthew Peterson memandang Ye Chen dengan ekspresi puas di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, saya mengundang Nona Fei ke sini, Nona Fei. Ini orang yang mengatakan Anda adalah kliennya. Saya tidak tahu. Apakah kamu kenal dia?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen sambil tersenyum. Seolah menunggu kebohongan Ye Chen terungkap, Fei Kexin memandang Ye Chen. Matanya membelalak karena terkejut. Lalu membungkuk sedikit, dan berkata dengan terkejut dan hormat, "Tuan Ye, mengapa kamu ada di sini juga?" Bersambung.